Kristus. Atau saudara nontonnya siang hari, selamat siang. Ya, buat teman-teman semua atau selamat malam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Terberkati lewat refresh dan reset setiap hari. Saudara bisa sebutkan kota dari mana saudara ada. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, biarlah setiap hari kita boleh terus memacu setiap hidup kita semua ya, di dalam hadirat Tuhan. Tuhan melindungi kita, Tuhan membimbing kita, Tuhan memberikan kita kekuatannya dan hikmatnya setiap hari dalam setiap kehidupan kalian semua. Terima kasih juga buat kalian semua ya, saudara yang kasih oleh Tuhan yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung di live ini. Jika kalian merasa terinspirasi, jangan ragu ya teman-teman semua untuk terus setia. Kalian juga bisa tap-tap layar, memberikan gift sebagai bentuk dukungan kalian lewat pelayanan Pastor Deso semua. Puji Tuhan. Saudara terima kasih yang sudah menulis dari Solo, dari Nganjuk, Jawa Timur, God bless you ya. Teman-teman semua dari Batam, dari Malaysia, dari Kalimantan, dari Bekasi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, dari Johor, Malaysia, Cipondo, NTT, teman-teman semua, Tuhan Yesus memberkati. Ya, dari Kalimantan Tengah, God bless. Dari mana lagi nih teman-teman semua? Ya, dari Malaysia, Singapura, Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman semua dari Indonesia, dari ujung Aceh sampai Papua, God bless you ya buat kalian semua. Saudara, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu saudari, pernahkah kita merasa frustasi dengan diri kita sendiri dalam hidup saudara dan saya? Pernahkah kita merasa frustasi dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku terhadap dirimu sendiri? Kita membaca tentang kesabaran Ayub, iman Abraham, keberanian Daud, dan di dalam hati kita berteriak di dalam setiap hidup kita semua, Tuhan, aku ingin seperti mereka. Tetapi kemudian ketika masalah kecil datang di dalam setiap hidup kita semua, ketika doa kita sepertinya tidak dijawab, ketika rekan kerja menyakiti kita, ketika keluarga kita tidak sesuai dengan harapan-harapan kita, kita menemukan diri kita menjadi berkecil hati. Kita jadi marah dan kita bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, di mana Engkau? Kita ingin memiliki iman yang menggetarkan surga, tetapi kita tidak ingin melalui krisis yang mempertaruhkan iman kita itu. Kita ingin menjadi pahlawan rohani, tetapi kita ogah melalui masa pelatihan di padang gurun di dalam setiap hidup kita semua. Pada dasarnya kita ingin langsung sampai di garis finish kemuliaan tanpa harus mengeluarkan keringat di lintasan lari yang panjang. Saudara, hari ini firman Tuhan ingin menyentuh tepat di titik frustasi kita semua dan menawarkan sebuah perspektif ilahi yang mengubah segalanya. Saudara bayangkan kalau ada seorang influencer di medsos, fotonya sempurna, keluarganya kelihatan harmonis, dan ia selalu membagikan ayat-ayat yang on point di dalam setiap hatimu. Ya, dan kalian, bagus banget ya ayat itu, kalimat itu. Wah, aku jadi suka nih sama orang ini dan lain sebagainya. Dalam hati kita berpikir, wah rohaninya pasti sudah matang di dalam setiap kehidupan orang-orang tersebut. Ya, influencer rohani maupun tokoh-tokoh rohani. Hidupnya pasti selalu diberkati. Saudara, tanpa disadari kita mulai membandingkan highlight reel orang lain dengan behind the skin daripada setiap hidup kita semua. Ya, kita masih memiliki behind the skin diri kita sendiri yang masih berantakan. Kita melihat kesuksesan spiritual mereka dan menginginkannya secara instan di dalam hidup kita semua. Tetapi yang tidak kita lihat adalah pergumulan batin mereka. Air mata di tengah-tengah malam yang mereka curahkan di dalam setiap hidup mereka. Tahun-tahun doa yang sepertinya tidak terjawab, yang membentuk mereka,
hingga sampai di titik itu di dalam setiap hidup mereka. Saudara, kita terjebak dalam mentalitas microwave. Kita berharap seperti kita menaruh roti ataupun panggangan dan 5-10 menit kemudian bisa langsung kita santap. Saudara yang terkasih, kita menekan tombol doa 5 menit dan berharap langsung menjadi kudus. Kita ingin menjadi seperti Kristus, tetapi kita menghindari salib di dalam hidup kita semua. Biarlah pesan firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini adalah undangan Tuhan untuk mematikan microwave itu ya, microwave rohani kita semua. Dan kita belajar untuk menikmati proses yang lambat namun penuh cita rasa ya di dalam dapur Tuhan, tentunya dalam setiap hidup saudara. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang papa ya atau seorang bapak yang sangat ingin sehat dan berotot. Lalu kemudian ya Bapak Ibu Saudari, lalu kemudian dia memutuskan untuk membeli alat fitness yang diiklankan di televisi. Iklannya sangat menjanjikan. Ya, makanya Bapak itu membeli alat itu. Iklan itu menjanjikan perut six pack dalam 30 hari tanpa diet, tanpa angkat beban. Cukup tempelkan alat itu dan biarkan dia bergetar, kata iklannya saudari. Lalu si bapak ini sangat antusias. Dia membelinya, dia memakainya setiap hari sambil duduk nonton TV dan makan keripik, Bapak Ibu Saudari. Dan dia berharap dia mendapati tubuh six pack dalam 30 hari dengan setiap kelakuan-kelakuan dia yang dia lakukan setiap hari dengan nonton TV, duduk lebih banyak, makan keripik dan lain sebagainya. Tentu saja setelah 30 hari saudari, perutnya tetap satu bungkus besar, bukan six pack ya, tetapi opek Bapak Ibu Saudari, tetap gendut saja ya. Oh itu saudari, gak ada six pack. Saudara, apakah kita pernah bersikap seperti bapak ini ya secara rohani di dalam setiap hidup kita semua? Kita ingin jadi kuat dalam setiap hidup iman kita semua. Kita ingin jadi dewasa rohani, tetapi kita mencari cara-cara yang instan, cara-cara yang mudah, yang tidak perlu angkat beban, tanpa perlu disiplin, tanpa perlu melalui pencobaan, tanpa perlu bertekun di dalam setiap penderitaan. Kita mencari alat getar rohani yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita semua melalui doa-doa pendeta. Saudara, kita berharap bisa kudus tanpa usaha di dalam setiap hidup kita semua. Tanpa kita mau latihan setiap harinya untuk mendekat kepada Tuhan. Hari ini firman Tuhan dengan lembut ya akan menepuk setiap punggung kita dan berkata, sudah waktunya ya untuk kalian semua masuk gym rohani yang sebenarnya di dalam kehidupan kalian semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari saat hari ini kita mau belajar mengenai mentalitas instan spiritual dalam hidup saudara. Saudara ingin dewasa secara rohani, dipakai Tuhan secara luar biasa, diberkati secara luar biasa, dan memiliki iman yang kuat tanpa melalui proses ujian dan penderitaan. Sesungguhnya itu semua tidak bisa. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita hidup di dunia yang serba instan. Kopi instan, mie instan, ijazah instan, dan lain sebagainya yang instan-instan. Bahkan hubungan pun kerap kali kita harapkan bisa terjalin secara instan. Sayangnya saudari, mentalitas ini ya kita bawa dalam perjalanan rohani kita semua. Kita ingin menjadi seperti Daud tanpa melalui padang gurun. Kita ingin beriman seperti Abraham tanpa meninggalkan Ur Kasdim. Kita ingin memiliki keteguhan hidup seperti Daniel tanpa melalui pembuangan di Babel. Kita ingin dipakai Tuhan secara luar biasa tanpa melalui proses pengorbanan yang luar biasa. Saudara, mari kita belajar untuk merenungkan dan mendengar suara Tuhan pagi hari ini dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2. Di sana dikatakan demikian ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan satu apapun. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita belajar. Bayangkan kalau ada sebuah microwave, kalian memasukkan sesuatu yang beku, menekan tombol, dalam hitungan menit kalian mendapatkan makanan yang panas. Itulah yang sering kita inginkan secara rohani. Iman yang matang dalam 3 menit, dalam 5 menit, dalam setengah jam. Ya, doa-doa pendeta kita rindu untuk sembuh dan lain sebagainya. Kita berharap doa-doa yang seperti itu bisa memulihkan dan menyembuhkan kita secara langsung di dalam setiap hidup kita semua. Atau dalam kehidupan iman kita semua, saudari. Kita berdoa singkat, mengharapkan jawaban seketika. Kita membaca satu ayat, kita berharap langsung mendapat pengertian yang mendalam mengenai ayat-ayat tersebut. Kita menghadapi satu pencobaan kecil, lalu kita protes kepada Tuhan, mengapa ini terjadi padaku? Saudaraku, Alkitab tidak pernah menggambarkan proses pendewasaan rohani seperti microwave itu. Alkitab menggambarkannya seperti proses seorang tukang periuk, Yeremia 18, atau seorang ahli emas, Ayub 23 ayat yang ke-10. Ya, dikatakan demikian, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dan di dalam Yeremia, saudari, pasal 18 itu juga ada kisah di sana, ya, seorang tukang periuk. Dikatakan demikian, Yeremia 18 ayat yang pertama, firman Tuhan datang, ya, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua, mengapa proses penderitaan dan ujian itu mutlak diperlukan dalam setiap perjalanan spiritualmu. Mengapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupan saudara proses penderitaan dan ujian itu mutlak diperlukan dalam proses pendewasaan rohani dalam hidup kita semua. Yang pertama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam setiap hidup saudara, ujian itu membongkar ketidakdewasaan. Ujian itu membongkar ketidakdewasaan. Proses itu membuka mata kita. Di dalam Roma pasal 5 ayat 3-4 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mentalitas instan seringkali berakar pada ketidaktahuan akan kondisi diri sendiri. Kita mengira iman kita sudah kuat, sampai nanti akhirnya terjadi badai kehidupan datang menerpa, barulah kita tahu, ya, kualitas kehidupan iman kita dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, tanpa ujian, iman kita hanya teori. Iman seperti seorang prajurit itu hanya dapat dilatih di lapangan, bukan di tempat perpustakaan. Bukan ketika saudara membaca sebuah buku dan lain sebagainya. Saudara, mari kita belajar. Iman seperti seorang prajurit itu hanya dapat dilatih ketika ada di lapangan. Ia terlihat hebat sampai ia masuk ke dalam medan perang yang sesungguhnya. Saudara, ujian dan penderitaan adalah medan perang dalam setiap kehidupan iman kita semua, di mana iman kita yang teori itu diubah menjadi iman yang hidup. Kita berdarah-darah dalam setiap kehidupan kita semua untuk bertahan, untuk menang dalam setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Yakobus pasal pertama ayat yang ketiga jelas mengatakan, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, ya, endurance atau daya tahan di dalam setiap hidup saudara.
Tuhan mengizinkan setiap pencobaan bukan untuk menjatuhkan setiap hidupmu. Dengar baik-baik, tetapi untuk memperkuat otot-otot rohanimu yang selama ini mungkin lemah, yang selama ini mungkin jarang dipakai atau tidak pernah dipakai di dalam setiap hidup saudara. Saudara Petrus dengan penuh percaya diri menyatakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau, kata Petrus pada saat itu. Katanya di dalam Matius 26 ayat 35, katanya seperti itu. Sekalipun aku harus mati bersama dengan engkau ya Yesus, aku takkan menyangkal engkau. Itulah Petrus pada saat itu. Saudara, itu adalah iman instan yang belum teruji perkataan-perkataan Petrus pada saat itu. Tapi ketika pencobaan datang, saudarain kasih oleh Tuhan, sepertinya kamu ini murid dari orang yang ditangkap itu. Bukan saya, kata Petrus, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua kemudian juga bertanya, kayaknya kamu muridnya deh. Bukan saya. Sampai 3 kali. Saudari, kemudian ayam itu berkokok. Dan Yesus, saudari maaf, bukan Yesus. Ya, dan Petrus menyangkal Yesus pada saat itu. Itu adalah iman instan dalam setiap kehidupan Petrus. Ternyata perkataannya yang tadi, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Saudara, ya, pernyataan itu belum teruji. Yang sering kali kan kita juga demikian, Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta engkau Tuhan Yesus. Ya pokoknya setiap lagu-lagu melo-melo di gereja, saudari, wah kita seperti itu, kita rindu untuk cinta Tuhan sampai selamanya. Tapi kemudian ketika ujian datang, saudara, barulah teruji apakah setiap nyanyianmu itu, kata-katamu itu yang kau ucapkan itu benar atau tidak. Nanti ujian itu datang ya di dalam setiap hidup saudara. Pencobaan itu datang. Apakah iman saudara teruji, perkataan-perkataan saudara itu teruji, atau saudara seperti Petrus runtuh. Ya, namun justru saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua, melalui kegagalan-kegagalan yang pahit itulah Petrus menyadari kelemahannya. Proses itu membongkar kesombongan rohaninya dan mempersiapkannya untuk dipenuhi Roh Kudus dan menjadi batu karang yang sesungguhnya. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan. Apakah kalian sedang menghadapi ujian hari-hari ini? Pencobaan, tantangan dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Jangan lihat itu sebagai tanda Tuhan tidak adil di dalam hidup saudara. Lihatlah itu semua sebagai laboratorium ilahi di mana iman kalian sedang diuji. Iman kalian sedang dikuatkan, ya, supaya ketidakdewasaan kalian semua dibongkar, agar sesuatu yang lebih kokoh dapat dibangun di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang setuju katakan amin. Saudara, yang pertama di dalam setiap kehidupan kita semua, mengapa proses penderitaan dan ujian itu mutlak diperlukan? Karena ujian membongkar ketidakdewasaan dalam hidup kita semua. Saudara, ada proses yang membuka setiap mata rohani kita semua. Kita perlu sadar proses ini penting, sehingga nanti ketika ujian itu datang, saudara dikasih oleh Tuhan, itu membongkar ketidakdewasaan dalam hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Proses ini digambarkan seperti pemurnian emas di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Emas yang asli justru semakin murni ketika dibakar di dalam api. Saudara, api ujian itu membakar setiap sampah-sampah ketidakdewasaan. Seperti ketidaksabaran, egois, iman yang bersandar kepada perasaan. Kalau Tuhan berkati, maka aku cinta Tuhan, maka aku ke gereja. Kalau aku sembuh, baru aku datang. Kalau Tuhan melakukan ini, baru aku begini. Ya, saudara, ini iman yang bersandar kepada perasaan-perasaan. Sehingga yang tersisa adalah iman ya di dalam setiap hidup saudara, bukan berdasarkan perasaan, tetapi kerinduan Tuhan adalah iman yang murni dan tulus ketika api ujian itu, Bapak Ibu Saudari, membakar sampah-sampah ketidakdewasaan itu. Saudara, belajarlah seperti Petrus.
Sebelum dia dicobai, ia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Tetapi kegagalannya ya di dalam setiap kehidupannya saudari, dan akhirnya dia menyangkal Yesus. Itu membongkar keyakinan diri yang rapuh itu dalam setiap kehidupan Petrus. Itu membuka matanya pada ketergantungan mutlak yang seharusnya dia butuhkan di dalam kasih karunia Tuhan dalam hidup Petrus. Saudara, konsep dalam setiap kehidupan psikologis, Bapak Ibu Saudara, atau psikologi, konsep ini mirip dengan grow mindset yang diperkenalkan oleh Carol Dweck, Bapak Ibu Saudari ya. Bahwa mentalitas instan adalah tanda fixed mindset. Orang percaya ya bahwa setiap kita punya kemampuan termasuk iman adalah iman bawaan atau statis. Sebaliknya kalau grow mindset, Bapak Ibu Saudari, bukan fixed mindset ya. Grow mindset, dia percaya bahwa kemampuan itu bisa dikembangkan melalui tantangan dan usaha. Saudara, ujian memaksa kita untuk beralih dari fixed mindset ya, aku ini udah orang beriman ya, ke grow mindset. Saudara, iman kita ini perlu dilatih, perlu dikuatkan, sehingga saudara dikasih oleh Tuhan, iman itu dapat terus bertumbuh, berkembang, semakin serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ingat baik-baik, ujian bukanlah tanda bahwa iman kita salah dalam hidup kita semua, melainkan alat Tuhan untuk mengungkap kualitas iman kita yang sebenarnya dan memberi kita kesempatan untuk memperkuat dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena iman yang tidak teruji adalah iman yang tidak percaya ya di dalam setiap kehidupan kita semua, atau iman yang belum kita bisa verifikasi benar atau tidaknya dalam setiap kehidupan kita semua. Maka ujian itu saudara dikasih oleh Tuhan ya sebagai alat Tuhan untuk mengungkap kualitas iman kita semua. Bapak, Ibu, saudari yang terkasih, daripada kita langsung marah-marah atau menghindar dalam setiap hidup saudara ketika ada masalah, tanyakan kepada Tuhan, apa yang Tuhan ingin ajarkan tentang karakter saya melalui setiap konflik-konflik ini, pergumulan-pergumulan ini, apa yang Tuhan mau ajarkan, sehingga mungkin ada karakter-karakter yang mau Tuhan tempa di dalam setiap hidup saudara. Apakah saya perlu belajar lebih sabar ya Tuhan, lebih banyak mendengar, lebih banyak mengampuni? Saudara, ayo tanyakan hal-hal ini ketika konflik datang di dalam setiap hidup saudara. Ketika ada doa-doamu tidak terjawab, daripada saudara putus asa, gunakanlah momen ini untuk bertanya, apakah imanku hanya bergantung kepada setiap jawaban ya dari Tuhan, atau kita tetap mau belajar percaya pada karakternya yang baik sekalipun dia belum menjawab setiap doa-doa kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudari. Ayo, saya mau mengajak, inilah yang pertama. Ujian membongkar setiap ketidakdewasaan dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara, mengapa proses penderitaan dan ujian itu mutlak diperlukan? Ya, sehingga saudara tidak memiliki mentalitas instan spiritual. Tetapi saudara sadar, ya saudara ini kasih oleh Tuhan, ada proses penderitaan dan ujian itu mutlak diperlukan bagi orang-orang percaya. Yang kedua, saudara ini kasih oleh Tuhan, penderitaan itu membentuk karakter Kristus di dalam setiap hidup kita semua. Supaya saudara diproses, ya, supaya saudara dan saya memiliki gambar Kristus, memiliki karakter Kristus di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, Tuhan rindu supaya karakter Kristus ada di dalam setiap penderitaan-penderitaanmu. Di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, ya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Garis bawahi saudari, supaya kita semua menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara, Tuhan merindukan setiap penderitaan itu untuk membentuk supaya saudara semakin serupa dengan gambaran anaknya. Tujuan akhir Tuhan bukanlah kenyamanan kita,
Tetapi tujuan akhir daripada Tuhan dalam setiap penderitaan yang kita alami adalah keserupaan dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Saudara, dan tidak ada jalan pintas untuk menjadi seperti Yesus kecuali melalui jalan yang Yesus tempuh, yaitu jalan salib, jalan penderitaan. Makanya mengikut Kristus, saudari dikasihi oleh Tuhan, waktu kita awal-awal ya, maaf ya Bapak Ibu Saudari, waktu kita punya cinta mula-mula di dalam setiap hidup kita semua, kayaknya saudari gak ada beban, doa itu semua Tuhan jawab dan lain sebagainya. Tetapi kemudian ketika kita mulai bertahun-tahun mengikut Dia di dalam setiap perjalanan spiritual kita semua, kayaknya kok dulu doa itu gampang dijawab. Kok kalau sekarang doa itu kenapa Tuhan seolah-olah diam dan lain sebagainya. Gak ada jawaban-jawaban. Kadang kita menantikan waktu yang cukup panjang untuk menanti setiap jawaban-jawaban doa, ya, doa kita semua. Saudara, ya, ingatlah baik-baik, inilah tujuan akhirnya. Bukan kenyamanan, tetapi keserupaan dengan Kristus dalam setiap penantian doa-doa kita semua. Penantian yang sabar, penantian yang panjang. Gak ada jalan pintas. Saudara perlu memikul setiap jalan salib. Ya, jalan salib kita masing-masing. Ikutilah Yesus sang teladan utama. Saudara, Ibrani 5 ayat yang ke-8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara, perhatikan baik-baik. Tidak akan ada yang namanya kesempurnaan di dalam setiap kehidupan Kristus, atau dia menjadi pokok keselamatan kalau dia tidak belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Sekalipun dia adalah anak loh, katanya di sana, dia tetap belajar menjadi taat dari apa yang harus dideritanya dalam hidupnya. Sehingga saudari dikasih oleh Tuhan, ketika dia sudah taat sampai mati di kayu salib, saudara, sesudah itu ia mencapai kesempurnaannya. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang-orang yang taat kepadanya. Perhatikanlah kalimat belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah itu ia mencapai kesempurnaannya. Bahkan Yesus anak Allah itu menjalani sebuah proses melalui penderitaan untuk mencapai tujuan ilahinya di dalam setiap kehidupannya. Saudara, karakter itu dibentuk dalam tungku penderitaan. Kualitas seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tidak bisa hanya sekedar saudara download, ya. Ya, memang itu perlu kita download, tetapi bukan sekedar saudara download. Itu harus ditempa. Katakan amin. Itu harus ditempa. Benar gak saudara punya kasih? Benar gak saudara punya sukacita? Benar gak saudara punya damai sejahtera? Benar gak saudara punya kesabaran? Benar gak kita punya kemurahan? Benar gak kita punya kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri? Benar gak sudah terdownload itu di dalam setiap hidup saudara? Semua itu harus ditempa. Saudara, kesabaran itu lahir ketika kita dipaksa untuk menunggu. Kelemah lembutan itu akan lahir ketika kita diperlakukan tidak adil, tetapi memilih untuk tidak membalas. Saudara, iman yang sejati itu lahir ketika segala sesuatu di sekitar kita gelap, tetapi kita tetap percaya pada firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, belajarlah seperti Yusuf. Mimpi besarnya diberikan secara, ya Bapak Ibu Saudari, secara instan. Mimpinya diberikan secara instan oleh Tuhan. Dia mendapatkan mimpi di satu ketika dalam setiap hidupnya. Instan Tuhan memberikan dalam setiap kehidupan Yusuf mimpinya. Tetapi ingat, penggenapannya harus melalui proses yang panjang. Bahkan proses yang pahit di dalam setiap kehidupan Yusuf. Saudara, dia mendapatkan mimpi, wah indah sekali mimpinya itu. Sampai saudara-saudaranya benci, masa nanti kamu akan jadi pemimpin buat saya semua. Enak saja. Makanya saudari, ya, dia mengatakan itu kepada saudara-saudaranya malah kesal. Ya, dan akhirnya, ya,
pengen membunuh kehidupan Yusuf dan akhirnya dibuang oleh saudara-saudaranya. Dan kemudian Yusuf menjadi budak, dia difitnah, dia ada dalam penjara yang gelap. Namun ternyata dalam proses itulah karakter Yusuf dibentuk. Amin. Karakter Yusuf dibentuk dari anak yang agak sombong menjadi seorang pemimpin yang penuh dengan hikmat. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin agak sombong pada saat itu, kelihatan di mata saudara-saudaranya. Padahal mah dia lagi tulus-tulus aja menceritakan apa yang menjadi mimpinya. Saudara, Yusuf dibentuk menjadi seorang pemimpin yang penuh dengan hikmat, ya, pengampun dalam setiap kehidupannya dan takut akan Tuhan. Tuhan tidak hanya mempersiapkan posisi untuk Yusuf, tetapi yang lebih penting, Tuhan mempersiapkan karakter Yusuf untuk posisi itu. Jadi jangan mengejar mimpi itu, jangan hanya mengejar posisi itu di dalam setiap hidup saudara. Maka saudara bersyukurlah kalau Tuhan menempa saudara, mempersiapkan saudara, sehingga karakter-karakter kita semua semakin seperti Kristus di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, daripada kalian berdoa, Tuhan, singkirkan penderitaan ini. Saudara, mari kita belajar berdoa. Tuhan, apakah yang Engkau inginkan atau ajarkan melalui penderitaan-penderitaan ini? Mendingan saudara berdoa seperti itu. Bentuklah ya Tuhan karakter Kristus di dalam setiap diriku. Bapak, Ibu, inilah poin kedua. Saudara diajak bahwa penderitaan itu ternyata membentuk karakter Kristus di dalam setiap hidup saudara. Di dalam Roma 5 ayat yang ketiga menggambarkan sebuah rantai transformasi atau perubahan hidup. Kesengsaraan, ya, lalu kemudian menimbulkan ketekunan. Kemudian ketekunan itu menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, penderitaan adalah guru yang tidak tergantikan untuk menghasilkan buah roh. Ingat baik-baik, penderitaan itu adalah guru yang tidak tergantikan untuk menghasilkan buah roh. Seperti kesabaran dan kasih yang mustahil dihasilkan di dalam kenyamanan. Ada tokoh-tokoh sukses di dalam setiap kehidupan kita zaman sekarang maupun zaman-zaman sebelumnya. Sebelum mereka sukses, Bapak Ibu Saudari, mereka Bapak Ibu Saudari dilatih dari kemiskinan di dalam setiap hidup mereka, dari tempaan demi tempaan dalam setiap hidup mereka. Ya. Dari anak desa menjadi orang yang berhasil ketika di kota, tetapi ada tempaan-tempaan yang Tuhan berikan di dalam setiap hidup mereka. Dan tadi kita belajar dari Yusuf, Bapak Ibu Saudari, yang karakternya justru dibentuk lebih dulu sebelum jabatannya diberikan di dalam setiap kehidupan Yusuf. Saudara, di dalam psikologi proses ini disebut post traumatic growth atau PTG, ya, atau pertumbuhan pasca trauma. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, post traumatic growth, pertumbuhan pasca trauma. Saudara, ini berbeda dengan PTSD di dalam setiap psikologi. PTSD itu adalah gangguan stres pasca trauma. Jadi ketika seseorang mengalami pergumulan ataupun trauma-trauma dalam setiap kehidupan mereka, setelah itu ada yang mengalami gangguan stres, itu PTSD. Tetapi kalau post traumatic growth, Bapak Ibu Saudari, pertumbuhan pasca trauma, saudara, konsep ini menjelaskan bagaimana banyak orang justru mengalami perkembangan positif setelah melalui krisis. Itulah bedanya post traumatic growth, Bapak Ibu Saudari. Orang justru mengalami perkembangan yang baik, perkembangan yang positif ketika mereka mengalami krisis-krisis di dalam setiap hidup mereka. Saudara, seperti misalkan ada kekuatan pribadi yang semakin lebih besar di dalam setiap kehidupan orang tersebut ketika melewati badai krisis dalam hidup mereka. Bukan stres loh ya. Ya Bapak Ibu Saudari, ini berbeda dengan PTSD. Ya tadi yang saya sampaikan, gangguan stres pasca trauma. Tetapi saudari, ada orang-orang yang ketika melewati krisis maupun badai kehidupan, kekuatan pribadi mereka justru lebih besar. Hubungan yang mereka punya ketika pulih lebih dalam. Mereka dapat mengapresiasi yang lebih besar terhadap hidup ini. Ya, mereka menemukan makna hidup yang baru dalam setiap hidup mereka. Dan ada tentunya pertumbuhan spiritual. Dan proses ini paralel
dengan tujuan Allah menggunakan penderitaan untuk membentuk setiap kehidupan kita semua. Saudara, ayo, penderitaan dalam tangan Tuhan yang berdaulat bukanlah sebuah hukuman, melainkan alat pematangan atau alat tempat tadi. Tuhan menggunakan apa yang mungkin bermaksud jahat, ya saudara dikasih oleh Tuhan, bagi kita untuk mendatangkan kebaikan. Bayangkan Yusuf itu kan ketika dijual itu saudari, apakah Tuhan gak sayang sama Yusuf? Difitnah, dimasukkan penjara. Mungkin bagi kita saudari, ya, ada orang-orang di sekitar kita semua pengen bermaksud jahat, ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudara kita melukai kita, ada orang-orang yang melukai hidup saudara dalam setiap hidupmu. Mereka bermaksud merencanakan yang jahat di dalam setiap hidup saudara, tetapi ternyata Tuhan mengerjakan itu semua untuk kebaikan-kebaikan saudara. Amin. Tuhan mengerjakan itu semua untuk kebaikan kita semua, untuk mendatangkan kebaikan, yaitu menjadikan saudara serupa dengan Kristus. Kalau saudara mungkin tidak dilatih dalam hal itu, ya, saudara nggak akan bisa dewasa dalam setiap perjalanan imanmu. Saudara, ayo, ya, saat menghadapi kesulitan, katakan kepada diri sendiri, ini bukan akhir, ini adalah babak penting dalam proses pembentukan karakterku. Terima kasih ya Tuhan, mampukanku ya Roh Kudus, sehingga dalam babak penting ini saudari, saudara tidak menyia-nyiakan babak itu. Menanglah di babak itu. Amin saudari dikasih oleh Tuhan. Menanglah, hadapilah setiap kesulitan itu dalam setiap hidup saudara. Jangan kalah dalam setiap kesulitan-kesulitan itu. Saudara, tanyakan kualitas karakter apa yang Tuhan rindu dibentuk di dalam setiap hidup saudara. Mungkin kesabaran, mungkin ketekunan, mungkin juga ada belas kasih. Saudara yang bisa diasah melalui setiap situasi-situasi sulit itu. Fokuslah kepada pertumbuhan karakter. Bukan hanya kepada masalah-masalahnya atau lewat dari masalah-masalahnya. Fokuslah kepada pertumbuhan-pertumbuhan karakter ini. Amin Bapak Ibu Saudari, inilah yang kedua. Penderitaan membentuk saudara sehingga saudara memiliki karakter Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa proses penderitaan dan ujian itu mutlak diperlukan sehingga saudara tidak memiliki mentalitas instan dalam spiritual saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketahanan itu menghasilkan otoritas dan damai sejahtera. Saudara, ingat baik-baik, produk akhir, ya, itu tidak dapat dipalsukan. Ketahanan yang ada di dalam setiap kehidupan saudara, ketika saudara menghadapi setiap hal-hal demikian, masalah tantangan hidup, saudara itu akan menghasilkan ketahanan dan juga damai sejahtera dalam setiap hidup saudara. Tadi dalam kitab Yakobus dikatakan demikian, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan kita tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus, telah dikaruniakan kepada kita, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Ya, Roma dan Yakobus ngomongin demikian. Saudara, inilah tujuan akhir dari proses itu. Sebuah kehidupan yang sempurna, sebuah kehidupan yang utuh atau mature, Bapak Ibu Saudari, dewasa, matang atau komplit. Saudara, ini adalah kedewasaan rohani yang sejati. Bapak Ibu, ada perbedaan besar antara seseorang yang berbicara tentang kemenangan di dalam Kristus dengan seseorang yang telah mengalami kemenangan dalam Kristus di tengah-tengah peperangan yang sengit. Saudara, saudara bisa berlatih ilmu seni perang di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara bisa berlatih itu mungkin dari Mao Zedong atau mungkin saudari dari setiap tokoh-tokoh jenderal-jenderal masa lalu, ya, atau Lao Tse, ya, yang saya tahu, ya, atau siapapun lah mereka saudari, ya, Alexander the Great, itu jenderal-jenderal yang gagah perkasa pada zamannya saudari. Saudara bisa belajar dari bagaimana mereka berperang, bagaimana mereka menjalankan taktik dan lain sebagainya. Alexander the Great, ya, saudari, Julius Caesar, yang kita tahu lewat buku-buku sejarah. Kita bisa belajar taktik-taktik mereka ketika menghadapi situasi perang.
Tetapi ketika saudara belajar saja tanpa saudara berperang, saudara tidak akan pernah mengalami kemenangan-kemenangan dalam setiap peperangan. Kalian harus berperang. Amin. Sehingga taktik itu saudari dalam setiap kehidupan saudara, saudara bisa jalankan di medan perang. Sehingga saudara bisa menjadi orang-orang yang menang di dalam setiap peperangan saudara. Ini sama di dalam setiap kehidupan iman saudara. Saudara tidak akan mungkin mengalami kemenangan di dalam Kristus tanpa saudara melalui setiap peperangan-peperangan yang sengit. Saudara, otoritas dan wibawa rohani datang dari setiap luka-luka yang sudah sembuh. Ada air mata yang sudah Tuhan keringkan lewat setiap doa-doa yang dinaikkan. Dari keputusasaan yang telah ditukar dengan pengharapan. Saudara, inilah yang dimiliki oleh para rasul dalam kisah para rasul. Mereka telah melalui sekolah penderitaan bersama dengan Yesus. Dan akhirnya Injil bisa disiarkan, bisa diberitakan sampai ujung-ujung bumi lewat setiap kehidupan pelayanan para rasul pada saat itu. Karena mereka telah melalui sekolah penderitaan bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ayo. Damai sejahtera yang mengatasi akal, Filipi 4 ayat 6-7. Itu menjanjikan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai sejahtera ini bukanlah hasil dari hidup yang bebas dari masalah. Bukan. Ini adalah hasil dari melewati badai bersama dengan Tuhan. Saudara mengalami bahwa tangan Tuhan cukup kuat untuk menahan setiap hidup saudara dan saya. Damai ini tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan. Bapak Ibu Saudari, saudara harus mengalami setiap penderitaan, masalah-masalah yang seringkali Tuhan izinkan terjadi, tetapi saudara melewati itu semua dan saudara tetap memiliki damai sejahtera Allah dalam hidup saudara. Ayub, Bapak Ibu Saudari, setelah melalui proses penderitaan yang begitu dahsyat, ia tidak hanya mendapatkan kembali 2 kali lipat hartanya. Ia mendapatkan pengenalan akan Tuhan yang jauh lebih dalam setiap kehidupan Ayub. Dia katakan di dalam ayat 42, Ayub 42 ayat yang kelima, saudari. Dia katakan, dulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ternyata lewat setiap penderitaan, masalah di dalam setiap kehidupan Ayub, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ternyata dia memandang Tuhan. Dia mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau dulu ternyata dia mengenal Tuhan dari apa kata orang. Tetapi ketika dia menghadapi masalah, melewati badai-badai itu, ternyata dia sendiri melihat penyertaan Allah dalam setiap kehidupan Ayub. Itulah buah proses. Itulah buah dari proses pengenalan akan Allah yang intim dan personal, yang tidak bisa saudara dapatkan hanya dengan mendengar khotbah. Saudara harus alami, harus alami setiap proses itu dalam hidup saudara. Sehingga imanmu semakin kokoh. Bukan iman yang diwariskan saja oleh orang tuamu, tetapi benar-benar saudara memilih keyakinan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena saudara sendiri melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam setiap hidupmu dan hidupku. Bagaimana Tuhan memulihkan keluargamu dan keluargaku. Bagaimana Tuhan menyelamatkan setiap hidupmu dan hidupku. Memulihkan setiap keadaan-keadaan yang rusak dalam hidup saudara dan saya. Dan Tuhan memulihkan itu semua dalam hidup saudara dan saya. Dan ingat baik-baik, itu tidak bisa saudara palsukan. Saudara bisa alami itu semua dalam setiap hidup saudara bersama dengan Tuhan. Saudara, ayo jangan iri dengan orang yang kelihatannya sukses secara instan. Mereka pergi ke gunung untuk mendapatkan kesuksesan secara instan. Pergi mungkin ada yang ke pantai, mandi berapa kali di sana. Ada juga saudara yang dikasih oleh Tuhan menukar anak sulungnya untuk memperoleh sukses. Saya pernah menemukan hal-hal itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang pengusaha yang rindu mungkin perusahaannya diberkati, sukses secara materi, tetapi anaknya dia persembahkan. Saudari kepada siapa? Kepada kuasa kegelapan. Dan akhirnya anaknya kayak gitu saudari, mengalami keterbelakangan mental. Dan itu terjadi di Indonesia. Dan anak itu saudari ketika lahir mungkin udah diserahkan dan lain sebagainya. Terus kemudian tinggal di luar negeri.
Karena papahnya merindukan harta materi dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, ayo jangan demikian. Jangan mencari kesuksesan secara instan, apalagi korupsi. Ya, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Kamu tidak menghargai keadilan Tuhan yang seharusnya uang hasil korupsi itu bisa membangun sekolah-sekolah, membangun rumah sakit, mendukung orang-orang ya dengan membayar BPJS dan lain sebagainya. Tapi ternyata dari hasil-hasil korupsi, saudara hanya ingin kaya, saudara bersama dengan kelompok-kelompok saudara. Hati-hati, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan tidak berkenan atas setiap harta-harta demikian dalam setiap hidup saudara. Saudara dapat dengan cepat, saudara akan menghabiskan juga dengan cepat dalam setiap hidup saudara. Kalau enggak, hartanya enggak habis, kesehatan saudara yang habis nanti. Ya Bapak Ibu Saudari, hati-hati dalam setiap hidup kita semua. Bertekunlah dalam prosesmu. Jangan menginginkan hasil yang instan. Saudara, hasil akhirnya ya dari setiap kehidupan yang bertekun dalam proses itu, ingat baik-baik, hasil akhirnya adalah sebuah iman yang teruji. Sebuah karakter atau karakter yang serupa dengan Kristus. Dan tentunya damai sejahtera yang mendalam, itu adalah harta yang jauh lebih berharga daripada semua kesuksesan duniawi, apalagi yang dicapai secara instan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah yang ketiga, saudara diingatkan, ketahanan itu menghasilkan damai sejahtera. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketekunan dalam proses itu menghasilkan sebuah identitas rohani yang otentik, yang asli dan yang kokoh, tidak mudah goyah oleh keadaan. Maka mengapa orang-orang Kristen atau yang dulunya Kristen, Bapak Ibu Saudari, mereka ternyata terlempar dari setiap perjalanan perlombaan mereka di dalam setiap kehidupan kekristenan mereka. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, ya, mereka tidak mengalami Tuhan. Mereka tidak mengalami Tuhan secara pribadi di dalam setiap hidup mereka. Saudara, ayo, makanya dalam setiap perjalanan imanmu, ayo, saya mau mengajak tekunlah dalam proses. Sehingga itu menghasilkan sebuah identitas yang otentik. Identitas rohani yang asli. Yang semakin kokoh. Yang tidak mudah oleh godaan ataupun keadaan. Aduh, udah umur sekian nih. Belum punya pasangan nih. Udahlah siapa saja dilabrak. Ya siapa sajalah diterima walaupun berbeda keyakinan. Jangan Pak Bu. Ya jangan. Saudara ini kasih oleh Tuhan, kalau kamu udah tahu itu berbeda keyakinan, saudara coba di cross check lagi, didoakan kembali di hadapan Tuhan. Jangan mudah, semua cinta di awalnya saudari, oh dia baik, ya memang semua cinta pada awalnya baik. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, ya bahkan yang ganteng aja sesama keyakinan sama yang cantik saja, ya saudari bisa terjadi proses perselingkuhan dalam setiap kehidupan mereka. Kenapa? Karena seringkali nanti di dalam rumah tangga, saudari cinta itu diuji oleh apa? Ya oleh setiap pergumulan-pergumulan. Bahkan orang kedua, orang ketiga dan lain sebagainya. Itu ada ujian-ujian nanti di depan sana. Saudara, daripada saudara mencari yang berbeda keyakinan, mendingan saudara berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, di masa sendiriku ini, aku mau bahagia bersama dengan Tuhan. Aku mau menjadi berkat buat orang tuaku. Aku mau menjadi berkat buat keluarga-keluargaku. Daripada saudara kawin dengan orang atau menikah dengan orang yang berbeda keyakinan. Tanyakan lagi di hadapan Tuhan dan berdoa lagi kembali dalam hadiratnya. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya teman-teman semua khususnya yang masih belum menikah. Ya saudari ini kasih oleh Tuhan. Jangan gadaikan iman kepercayaan kepada Kristus oleh karena Bapak Ibu Saudari ya. Mungkin saudara butuh cinta dan lain sebagainya. Nanti Tuhan akan pertemukan dengan orang yang tepat. Sabarlah, tunggulah, waiting. Ya, menunggulah dalam hadirat Tuhan. Dalam setiap hidup saudara. Ya, gak usah pusing-pusing. Sendiri pun saudara bisa bahagia. Berdua juga bisa bahagia. Tapi sendiri pun juga bisa bahagia. Ya, tapi ingat saudara sendiri juga bisa bergumul. Berdua pun saudara bisa mengalami pergumulan-pergumulan. Kau pikir nikah itu enak? Saudara, banyak pernikahan-pernikahan saudara yang dikasih oleh Tuhan gagal di dalam setiap hidup mereka. Karena mereka mengalami setiap badai-badai dalam setiap hidup mereka, masalah-masalah
yang terjadi di depan dalam setiap pernikahan mereka kelak dalam hidup mereka. Tetapi orang-orang yang beriman kepada Tuhan, mereka harus tahu mereka berlarinya kemana. Mereka bukan berlari kepada setiap pasangan-pasangan yang melukai mereka, tapi mereka berlari di dalam hadirat Tuhan. Saudara, hati-hati makanya dalam setiap memilih pasangan hidup. Saya sudah banyak melihat orang yang menikah, yang tadinya saudara yang kasih oleh Tuhan waktu pada masa mudanya, luar biasa Tuhan pakai memberikan pertumbuhan growth yang baik, yang bagus. Tetapi ketika sudah menikah, ini bukan growth lagi, tetapi menurun Bapak Ibu Saudara. Ya, ternyata pernikahan itu menjebak setiap hidup mereka, iman mereka. Jadi hati-hati, ada yang memang bisa bertumbuh, tetapi ada yang malah makin hancur dalam setiap perjalanan iman mereka. Makanya hati-hati, berdoalah sungguh-sungguh ketika saudara dan saya memilih pasangan hidup ya. Ini hanya salah satu hal yang saudara saya ingatkan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, ayo saat kita menghadapi masalah baru, ingatlah tantangan masa lalu yang berhasil, yang Tuhan bawa. Ya, setiap kehidupan kita semua lewat setiap hal-hal di masa lalu itu. Itu akan membangun keyakinan. Jika Tuhan menolongku pada waktu masa laluku, maka Tuhan akan menolongku lagi sekarang, besok, minggu depan, bulan depan, dan seterusnya. Amin. Ketika kamu telah melalui suatu proses, kamu memiliki otoritas dan empati juga untuk menolong orang yang sedang berjuang dengan masalah yang serupa. Saudara, jadikanlah pengalaman-pengalaman pribadimu bersama dengan Tuhan itu sebagai modal untuk kita melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Jadilah pendengar yang baik bagi mereka yang sedang berduka. Karena kamu mengerti nanti rasanya, kamu sudah mengalami masa-masa itu juga dalam setiap hidup kalian semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ingat baik-baik, Allah adalah psikolog agung dalam setiap hidup kita semua. Dia merancang proses pertumbuhan rohani dengan sempurna. Apa yang dia firmankan di dalam Alkitab itu selaras dengan prinsip-prinsip ya, baik kesehatan mental, psikologi yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan zaman sekarang ini. Saudara, proses ujian dan penderitaan adalah kurikulum wajib ilahi yang dirancang bukan untuk menghancurkan kita semua, tetapi untuk membongkar ketidakdewasaanmu, supaya membentuk karakter Kristus di dalam hidup saudara dan membangun ketahanan yang menghasilkan damai sejahtera dan otoritas yang otentik dalam setiap hidup kalian semua. Inilah poin ketiga. Pastor Deso mengajak kita semua, saudara, ketahanan itu menghasilkan damai sejahtera dalam hidupmu. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup yang instan, ya, untuk hidup mudah. Tetapi Ia memanggil kita untuk hidup yang berbuah. Dan Yesus berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat yang kedua. Saudara, proses pembersihan itu seringkali terasa seperti penderitaan. Tapi mari kita tinggalkan mentalitas instan spiritual ini, dan saudara bisa menggantinya dengan hal-hal yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama, berdoalah untuk mata rohani yang melihat itu sebagai proses. Saudara, berdoalah kepada Tuhan untuk memberikan kalian perspektif ilahi, untuk melihat setiap ujian sebagai kesempatan untuk bertumbuh, bukan sebagai halangan untuk dibuang di dalam setiap hidup saudara. Maka berdoalah untuk mata rohani yang dapat melihat ya di dalam setiap kehidupan proses-proses hidupmu itu. Ya, itulah kesempatan saudara untuk bertumbuh. Yang kedua, saudara ganti mentalitas instan itu dalam setiap hidup saudara. Saudara, yang kedua, bersyukurlah dalam segala hal. Ini bukan bersyukur untuk pencobaan, tetapi bersyukur di dalam pencobaan. Karena kita percaya Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan-kebaikan kita. Yang ketiga, bertekunlah dengan sabar dalam hidup saudara. Ibarat pelari maraton, jangan habiskan tenaga untuk lari sprint di awal. Tetaplah melangkah sekalipun lambat dengan mata yang tertuju kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang keempat, saudara, belajarlah berkomunitas. Ya, jalanilah proses ini bersama dengan saudara-saudara seiman yang dapat menopang, menguatkan, mengingatkan kalian akan janji Tuhan. Salah satunya di channel Pastor Deso. Jangan bilang ini dunia online.
Ya, saudara, walaupun ini dunia online, tetapi ini dunia real kita semua. Ya, saudara dan saya, ini dunia real kita. Online, offline itu dunia real yang harus kita lewati, jalani. Kalau saudara dunia online itu tidak real, mengapa kalian lihat handphone kalian? Mengapa kalian lihat medsos kalian? Kalian tahu semua dunia ini yang kita jalani hari-hari ini semua dunia real. Ya, dunia yang kelihatan walaupun kita nggak lihat muka dengan muka, tetapi saudara bisa melihat ekspresi ya dari apa yang saya tampilkan di dalam setiap hidup saudara. Bahkan setiap kebenaran firman Tuhan, ya banyak yang menyentuh, banyak yang dijawab setiap doa-doanya di dalam setiap kehidupan mereka. Ya, ada yang banyak terima kasih ketika pastor terima kasih doa kami sudah dijawab dan lain sebagainya. Ada orang-orang juga yang membalas. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, memberikan pesan kembali, pastor terima kasih, Bugem terima kasih buat doa-doanya dan lain sebagainya. Saudara ayo berkomunitaslah. Kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, maka bertumbuhlah, setialah, dukunglah selalu channel ini bagi kemuliaan sorga. Amin Bapak Ibu Saudari, dan saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua, ayo teman-teman semua, lihatlah salib Kristus. Di atas kayu itu tergantung anak Allah. Apakah Bapa di surga mengizinkan anaknya yang tunggal itu menghindari penderitaan? Tidak. Dia justru merelakan anaknya masuk ke dalam penderitaan yang paling dahsyat dalam sejarah manusia. Untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu keselamatan kita semua. Jika Yesus, sang kepala jemaat, harus melalui jalan penderitaan untuk mencapai kemuliaan, saudara, masih pantaskah kita yang adalah tubuhnya mengharapkan jalan yang berbeda? Jika sang guru yang disebut yang sempurna itu justru karena ia belajar taat dari apa yang dideritanya, masih beranikah kita, sang murid ini, meminta jalan-jalan yang instan di dalam kehidupan kita semua? Oleh karena itu pada hari ini, di hadapan hadirat Allah yang kudus, saya tidak mengajak kalian untuk berdoa, meminta penderitaan. Tetapi saya mengajak kita untuk memberikan sisa hidup kita semua. Saudara, hargailah prosesnya, hargailah penderitaannya, hargailah ujiannya. Dan juga Tuhan akan memberikan kemenangan ketika saudara menghargai itu semua. Saudara, mari bersama-sama kita berdoa di dalam setiap hadirat Tuhan. Perbaharuilah komitmen saudara, perbaharuilah komitmen kita semua. Katakan di dalam hatimu, Tuhan Yesus, aku lelah mencari jalan pintas. Dan mulai hari ini aku mau mengikut Engkau melalui prosesmu. Aku memberikan hidupku bukan untuk jadi hebat secara instan, tetapi untuk menjadi serupa dengan Engkau berapapun harganya. Pakailah hidupku ya Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kalian semua dimanapun kalian berada. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur di dalam pelukan kasih-Mu. Kami datang kepadamu hari ini dengan hati yang terbuka. Kami mengaku kami seringkali anak-anak yang manja, yang ingin segalanya instan. Tapi Tuhan, kami ingin kemuliaan-kemuliaan tanpa pengorbanan, iman tanpa ujian, dan kemenangan tanpa peperangan. Ampuni kami ya Allahku. Dan biarlah sekarang kami memilih untuk berubah di dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Yesus kami menyambut setiap proses yang Kau izinkan dalam hidup kami semua. Ketika api pencobaan datang, kuatkanlah kami untuk tidak lari, tetapi untuk kami bertahan. Percaya bahwa Engkau sedang memurnikan emas, Engkau memurnikan setiap kehidupan iman kami. Ketika penderitaan datang, bentuklah kami untuk tidak menjadi pahit, tetapi untuk menjadi lebih lembut dan serupa dengan Kristus. Ketika kami capek, ketika kami lelah dan ingin menyerah, Tuhan ingatkanlah kami akan salib Kristus. Bahwa jalanmu memang sempit, tetapi pasti menuju kepada kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami sekarang. Jamalah setiap hati kami semua. Dan biarlah pada kesempatan saat hari ini, kami mau belajar bertekun di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami boleh memiliki pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan dalam setiap hidup kami. Dan penuhilah kami juga dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tuhan, jauhkan mentalitas instan dalam spiritual kami semua. Kami datang di channel ini karena kami menemukan pertumbuhan
dalam setiap kehidupan iman kami. Dan kami mau bertekun di dalamnya. 1-2 jam kami memberikan waktu kami. Dan kami percaya Tuhan, kami mau memberikan diri kami untuk belajar, diasah, ditempa lewat setiap proses hidup kami. Dan juga lewat channel Pastor Ndeso ini. Kami berdoa bagi setiap kami yang percaya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Dan kami percaya Tuhan yang terus membawa spiritual growth di dalam hidup kami. Iman yang terus bertumbuh lewat setiap penderitaan-penderitaan yang kami alami. Terpujilah nama Yesus Kristus. Diberkatilah setiap jiwamu, hatimu, keluarga-keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu. Diberkatilah oleh karena Tuhan. Setiap bisnis usahamu diberkati oleh karena Tuhan. Pekerjaan-pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Studimu diberkati oleh Tuhan. Setiap apapun yang kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Haleluya. Yang terberkati saudara bisa nulis di dalam kolom komentar, ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Dan saudara juga bisa memberikan, ya, menerbangkan gift, ya, Bapak Ibu Saudari, jikalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso. Ya, Bapak Ibu Saudari, itu juga salah satu bentuk bagaimana saudara terberkati lewat setiap pelayanan ini. Saudara bisa tulis dalam kolom komentar dan juga saudara bisa menerbangkan gift untuk saudari yang dikasih oleh Tuhan pelayanan Pastor Ndeso. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, terima kasih buat kalian yang sudah tap layar, yang sudah setia dari awal sampai akhir. Jangan lupa saudara siapkan air putih hangat ya dalam gelas. Nanti di akhir sesi saya akan berdoa buat kalian semua yang sedang sakit. Bapak Ibu Saudari, terima kasih yang sudah tap layar, yang sudah menerbangkan gift juga dari awal ya. Di firman Tuhan tadi juga ada yang menerbangkan gift. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menerbangkan gift dan sudah memberikan gift lewat pelayanan Pastor Ndeso. Pastor Ndeso mengucapkan terima kasih yang sudah share juga terima kasih, yang sudah repost channel ini juga terima kasih, yang sudah membuat di status saudara masing-masing di WA, ya, di IG dan lain sebagainya juga terima kasih. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya juga mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekte, ya, persembahan khusus untuk pembukaan TK juga yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Ndeso. Terima kasih buat setiap pemberian saudara maupun donasi. Saudara sedang belajar mengembalikan milik Tuhan dalam setiap hidup saudara, ya, sehingga saudara dan saya dipercayakan lebih lagi dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih buat setiap pemberian saudara. Bagi Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, kalian rindu untuk memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi maupun support terhadap pelayanan Pastor Ndeso, saudara dapat memberikan di bio profil saya ya. Saudara bisa klik di sana, nanti saudara dapat memberikan persembahan itu lewat bio profil Pastor Ndeso. Saudara dapat memberikan persembahan itu lewat BCA ya, dan juga lewat Social Bus. Hanya 2 metode ya. Saudara bisa memberikan, orang-orang Indonesia bisa menggunakan BCA atau Bank BCA, atau saudara yang tinggal di luar negeri biar lebih memudahkan juga bisa menggunakan Social Bus. Saudara bisa mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Ndeso jikalau Roh Kudus menggerakkan hatimu dan saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, mari dalam setiap kehidupan kita semua, saya mau mengajak kita semua, marilah persembahkan yang terbaik sebagai wujud syukur, karena setiap pemberian kita itu adalah benih berkat yang akan menuai kemuliaan Tuhan. Biarlah dukungan persembahanmu menjadi ekspresi iman yang menghidupkan misi penginjilan dan mengubah banyak hati dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, persembahan kita itu adalah tindakan iman yang berkata, aku percaya Tuhan sanggup melakukan lebih daripada yang kubayangkan. Saudara, di balik pemberianmu ada jiwa-jiwa yang akan mendengar Injil. Ada keluarga-keluarga yang dipulihkan. Dan ada mujizat-mujizat yang lahir. Dari setiap persembahan-persembahanmu adalah suara doa yang nyata. Yang mengubahkan hidup orang-orang yang putus asa menjadi penuh dengan pengharapan.
Ketika kita memberi dengan sukacita, dengan tulus, kita tidak hanya mendukung pekerjaan Tuhan, tetapi ikut turut serta dalam sejarah keselamatan yang Tuhan sedang kerjakan dalam setiap pribadi-pribadi orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Maka dukunglah pelayanan pekerjaan Tuhan ini dengan tulus di hadapan Tuhan. Bermurah hatilah dalam setiap kehidupan kita semua ya. Karena setiap pemberian-pemberian itu, saudara, apapun namanya, itu melatih kita, mengajar kita semua untuk bermurah hati. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih sekali lagi buat kalian semua. Sampai bertemu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan dalam pelayanan Pastor Deso berikutnya ya. Ya, jangan lupa setiap hari 7:30 pagi saudara melatih ya setiap kehidupan imanmu untuk berlomba bersama-sama lewat channel ini. Mari kita berdoa, kita angkat air putih yang sudah kita siapkan, air putih hangat Bapak Ibu Saudari, ya buat kalian yang sedang sakit. Saya mau berdoa buat kalian semua. Bapa di surga, terima kasih Engkau melihat air putih ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang kuduskan di dalam nama Yesus. Biarlah lewat air putih hangat ini Tuhan terjadi kesembuhan. Oleh karena Tuhan nama Yesus Kristus yang menyembuhkan. Ketika kami meminumnya Tuhan, biarlah terjadi kesembuhan secara ilahi dalam setiap tubuh fisik kami semua. Di area kepala, di area tubuh, tangan, organ-organ tubuh yang sedang sakit. Mereka yang sedang sakit di kaki Tuhan, otot-otot yang mulai melemah. Pagi hari ini aku berdoa Tuhan, biarlah ada pemulihan surga boleh terjadi. Oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, kami boleh disembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, kami boleh dipulihkan. Setiap tubuh kami boleh menjadi sehat. Setiap tubuh kami boleh menjadi bersih. Setiap tubuh kami, organ-organ tubuh kami, Tuhan kembalikan dalam fungsi yang sehat, normal, diberkati oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kami percaya bahwa Yesuslah yang menyembuhkan. Dalam nama Yesus, Tuhan menjamah setiap area kepala, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di dalam nama Yesus Kristus yang menyembuhkan, kami percaya. Mari sama-sama kita meminumnya, setiap air yang sudah kita hangatkan ini. Dalam nama Yesus Kristus, terjadi kesembuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Biarlah terjadi kesembuhan bagi kalian semua yang percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Tuhan jamah. Tuhan hadirkan kesembuhan dalam setiap jiwa pribadi, setiap tubuh-tubuh fisik mereka semua. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pemulihan daripada sorga boleh terjadi. In the name of Jesus. Hari ini Tuhan lahirkan kesembuhan buat setiap hati, setiap jiwa yang membutuhkannya. In the name of Jesus. Dan semua biarlah hanya bagi puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan saat hari ini. Haleluya. Amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan hari ini? Yang terberkati saudara sekali yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah kalian semua boleh terus yang menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kalian semua dimanapun kalian berada. Ya, di dunia kita semua masing-masing, di dunia sekitar kita semua, maupun lewat setiap kehidupan saudara di keluarga-keluarga saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari tetaplah setia kepada Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, biarlah firman Tuhan yang dibagikan boleh menjadi berkat kekal di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saya menyapa buat teman-teman semua yang setia ya, dari awal sampai akhir mengikuti channel ini. Terima kasih ya buat Bu Agnes Simba. Tuhan Yesus memberkati yang selalu setia dalam perjalanan pelayanan Pastor Deso. Bu Rosita Maria, Bu Eliazu, terima kasih. Gutan Nyenter, terima kasih ya. Bu Hasina Silaban, Ibu Imakulata, God bless you, yang juga setia. Bu Jenti Suhendar, Bu Dipa, Pak Acen, atau Bu Acen Lim, God bless you. Bu Tina Siringo, terima kasih ya buat kalian semua yang sudah setia. Semna Lim, Bu Wahyu Suroso, Jane Mo, Bu Uti Prapti, Tuhan memberkati ya. Bu Rosalina Parlindungan Sinaga, God bless you. Huri Evelyn, Bu Teresia Neni, Bu Happy, God bless you ya. Bu Martina Siregar, Bu Elizabeth, Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga. Bu Rizda Sihombing, God bless you. Bu Ning, Jenius Ermendrova, God bless you. Bu Kam Suifun, God bless you ya. Bu Maureen, Paulina, Liah Yong, Bu Alat Listrik Kenari ya, Bu Yuliana, God bless you Ibu, Tuhan memberkati selalu keluarga dan usahanya juga. Bu Paulina Johannes, Bu Yesti, Mendoriansun,
Ya, Marita Loring, Bu Marita Dia Pinuji diberkati ya, setiap usaha-usahanya juga Bu Marita. Ya, setiap pekerjaannya Bu Resti Dolok, God bless you. Bu Cinmoy, semangat selalu di dalam Tuhan. Biarlah selalu lahir setiap kehidupan anak-anak Allah dalam setiap kehidupannya ya. Bu Rat, Bu Rice Tobar, Bu Lukina Kina, Yunoder, God bless you. Siong, ya, Ana, Bu Rahel, Bu Okta Queen, DS Makarios, Hendra Abel, Bu Devi, ya, Kamida Simanjuntak, Rasini, Pak Douglas, Asyu, ya, Rosita PWD, Jess Media, Bu Marta Melia, Van Heising, Ellen Okta, Ambek, Liu Pinpin, Sweetest Evancin, ya, benar ya, Evancin, Arianti Maranata, God bless you. Tuhan memberkati. Bu Endah Walu, siapa nih? Endah Waluyowati, Rehulna Ginting, Ana Traisi, Flora Putrilun, Yalince Upa, Mary Elaine, Hana, ya Desiagian, waduh, Bu Femi Moko, Iwan, Rosmawar, Erlan, Opung Daniel, ya, Wong Fei, dan lain sebagainya, Pak Handoko, Juliana Denga, Wari Prabowo, dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti channel Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih ya buat kalian semua atas setiap kesetiaan kalian kepada Tuhan, khususnya mengikuti channel Pastor Deso. Ibu Imakulata, Tuhan Yesus memberkati ya. Yang di kolom komentar juga ya, Tuhan Yesus memberkati. DSA Makarios, Siong ya, God bless you. Tuhan memberkati Bu Agnes Simba, Semnalim, Ibu Bu Cinmoy. Semangat selalu Bu Elizabeth, God bless you ya. Selalu biarlah berkat-berkat Tuhan hadirkan dalam setiap kehidupan kalian semua. Baik berkat jasmani, terlebih berkat kekalnya ya. Di dalam setiap firman Tuhan yang kita dengar dan kita rindu lakukan dalam setiap hidup kalian semua. Bu Alat Listrik Kenari, Bu Yuliana Setia, ya, Jenius, R. Mendrova, God bless you. Tuhan Yesus memberkati kalian semua dimanapun kalian berada. Saudara, saya mohon undur diri pada kesempatan saat hari ini buat kalian semua. Biarlah setiap berkat-berkat Tuhan selalu hadirkan dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita. Jangan lupa kalau saudara membutuhkan dukungan pelayanan apapun itu, ya, saudara mau konseling, saudara mau menikah, saudara mau baptisan, saudara mau apalagi saudari, mungkin ada yang meninggal dan lain sebagainya, saudara butuh dilayani dalam setiap prosesi kematian dan lain sebagainya, saudara bisa menghubungi Pastor Deso, mau didoakan rumahnya, mau didoakan mungkin bisnis usaha dan lain sebagainya. Saudara, nanti kita atur schedule, saudara bisa sampaikan di chat Pastor Deso di TikTok ya. Saya hanya membuka ruang chat di TikTok Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tapi mungkin ada juga beberapa teman-teman semua yang sudah mendapatkan nomor Pastor Deso, khususnya Ibu Gembala, saudari, saudara bisa juga kalau ada sesuatu ya saudara bisa chat baik di TikTok maupun di WA. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan saat hari ini. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye.